Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfiander Putni. Di sini ada responsi tentang trace and hashing ya. Oke, yang pertama-tama kita akan pelajari tentang trace ya. Nah, trace itu adalah sebuah tree ya, yang dia itu terurut secara string, nanti akan ada contohnya. Dan dia itu di store-nya itu eh, seperti array gitu. Dia terhubung nantinya. Gitu. Nah, terus kata try itu diambil dari retrieval ya. Jadi dia untuk apa? Mengambil kata-kata atau bagian awal kata-kata dari em, suatu string gitu misalnya atau word gitu. Nah, contoh application dari string itu misalnya kayak Google ya. Kalau kalian pernah searching di Google ya, ini sebentar ada contohnya. Misalnya di Google, aku mau searching ini aja. Pakai nah ini aja. Oke, ke google.com ya misalnya. Terus misalnya kita mau search tentang how to C++ ya. How to C++. Nah, kadang-kadang kita sudah mendapatkan auto completion ya, seperti how to C++ in VS Code dan sebagainya ada nanti juga. Nah, itu semua ada contoh aplikasi dari si data struktur trace ini, yang dimana kita bisa gunakan untuk auto suggestion atau auto complete gitu. Jadi biar tahu juga nanti kayak kelanjutan dari katanya itu apa gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kita bisa juga gunakan untuk spell checker di apa? Ya sebagai spell checker gitu. Kayak misalnya di HP kita tulis salah, ada yang salah tulis gitu ya. Misalnya mau tulis Google tapi nulisnya Google. Ya. Jadi bisa aja di auto correct gitu. Sama dicek nantinya. Nah, nah, nah ya, jadi ini adalah contoh bentuk dari data struktur trace ya. Nah, di sini ada root-nya. Dia root-nya itu selalu kosong ya, karena biar nanti bisa kesambung. Terus dilanjutkan dengan kata-kata selanjutnya. Misalnya algo ya. Algo itu nanti ada kita masukin ke ini indeksnya itu si A itu kenapa di kiri karena dia gimana ya cara jelasinnya? Karena A itu huruf yang bisa bilang paling awal. Jadi kalau misalnya ada satu gitu ya, yang kita mau masukin kayak 1, 2, 3, nanti satu masuknya di paling lebih kiri lagi daripada A gitu, karena dia lebih kecil ASCII value-nya gitu. Nah, contohnya kita masukin kata algo ya. Nanti dia masuk satu per satu A, terus L, terus G sama O gitu. Oh, di sini kenapa ditandain dengan warna oranye itu karena dia untuk penanda bahwa kata algo ini sudah komplit gitu. O itu sebagai akhiran dari katanya, yaitu si algo ya kan. O itu yang akhirannya. Nah, kemudian masukin lagi kata API ya. Kita masukin A. Nah, di sini di mana trace-nya itu ada lagi, yaitu kita gabungin A-nya itu menjadi satu, bukan membuat anak lagi, tapi digabung aja. Terus kita lanjut di node yang baru gitu, di P lalu I. Nah, di sini I juga ditandai sebagai akhir dari katanya. Terus ada juga yang bom, bos, bosan, dan bor ya. Jadi bom, terus bos ya, terus kemudian bor, sama lalu ada bosan. Nah, itu semua karena mereka terhubung, makanya ini M, S, R-nya itu anak dari O gitu. Begitu. Nah, ada contoh lain ya. Misalnya kita mau masukin sebuah string ya. Misalnya kita mau masukin sebuah kata hello ke dalam data struktur kita ini ya. Jadi masukin aja langsung dari H ya. Dari H terus E dan selanjutnya yang L, LO. Nah, ini ada sebentar ya. Nih, L, L sama O. Nah, ini semuanya harusnya tersambung ya.
Nah, ini contoh satu aja dulu. Nah, terus ini harusnya juga ikut tersambung ya. Nah, begini. Jadi kalau mau masukin hello itu seperti ini. Nah, kalau kita mau masukin kata-kata lagi, ya misalnya help ya. Ini kan tadi hello, kita masukin help. Itu nanti kita langsung masukin aja ke ngikutin dari node-nodenya yang sama dulu. Gitu. Jadi kita ikutin root ini root, jadi kita biarin aja kosong. Terus kemudian H, masih sama ya, H sama H-nya. Terus ada E, L, nah baru P. P di sini kita belum ada anaknya yang P, jadi kita bisa masukin anak yang baru ya ke sini misalnya P. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini aku tandain aja warnanya, warna oranye biar ada tanda kalau ini tuh udah yang di paling akhir ya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kalau akhirannya itu sama gitu ya, gimana itu? Jadi semisal aku masukin algo lagi ya, kali ini masukin algo, kita masukin A, L. Ini nggak terurut ya, harusnya diurutkan sebentar. Mau nantinya. Nah, biar urut dulu, kita taruh sini. Nah ya, kita taruh di mana enaknya? Di sini aja yuk. Atau sini. Nah, algo kita masukin di sebelah kiri kita. Karena dia A lebih kecil dari H. Nah, kita masukin saja. A, terus go. Ya. Nah, di sini kan O-nya itu sama kan dengan yang di hello, si algo ini katanya. Ini kita nggak bisa gabungin karena dia ada di akhir. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau gabungin itu di antara tengah-tengah sini gitu. Atau apa? Ada yang sebagian prefiksnya itu sama gitu kan, prefiks itu awalan dari suatu kata ya kan. Jadi misalnya prefiksnya itu di hello ya, di hello sini bisa digabungkan help-nya itu ke dalam hello juga, itu karena prefiksnya ya, hell itu dia sama yang kata hell-nya. Nah, ini prefiksnya sama nih, hello dengan help, hello dengan help ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin Aldo ya, kan tadi algo ya kan, kita ubah jadi nama aja Aldo. Nah, jadi kita lihat yang sama itu A, L ya. G-nya itu sudah berbeda tapi O-nya sama. Jadi A, L, baru sini terpisah ya, kan ini tadi G. Nah, kita jadi bisa pisahin ini biar rapi aja. Nah, D ya, gini jadinya. Nah, O-nya ini nggak bisa bersatu nih ya. Ingat karena dia beda parent-nya, orang tuanya, jadi nggak bisa disamakan. Nah, kurang lebih begini hasil dari contoh trace itu ya. Jadi bisa ada yang banyak lagi ya. Gitu. Nah, oke, mari kita langsung masuk ke dalam pemrograman ya. Oke. Di sini aku akan menggunakan Visual Studio Code ya. Try.c. Nah, di sini aku ada kode awalan ya. Kita di sini memerlukan stdio, stdlib sama string ya. Stdlib untuk nanti malloc karena di sini oke, aku mungkin agak telat ya. Jadi bisa lihat dari contoh penggunaan trace ini ya. Kita itu ada menghubung-hubung gitu. Nah, ini konsepnya dari mana? Dia dari konsep singly linked list ya. Kalau sudah seharusnya sudah dipelajari di awal-awal materi data struktur. Nah, artinya kita menggunakan konsep linked list itu di sini. Pertama-tama kita buat dulu struknya ya. Di sini aku akan membuat dari kata try aja. Nah, di sini kita masukin char-nya seperti
char-nya itu mau apa ya. Jadi semisal kita kalau ngambil dari contoh yang tadi ini, hello ya kan. Nah, ini terpisah-pisah gitu hello-nya. Jadi masing-masing char ya. Jadi ada H, E, L, L, O. Nah, baru nanti kita sambungin satu persatu gitu. Nah, lalu kita apa lagi yang kita perlukan nih di sini tuh? Kita memerlukan sebuah tanda bahwa ini tuh node yang sudah terakhir atau masih node yang di tengah-tengah gitu atau mungkin awal, bukan akhir dari sebuah kata. Nah, kita untuk booleannya pakai integer ya, is word. Nah, jadi apakah itu sebuah kata sudah akhir atau belum gitu. Baru kita membutuhkan array untuk anak-anaknya ya. Jadi child ya namanya. Dan di sini aku akan sedikit aja anaknya yaitu 26. Kita ngikutin jumlah alfabet ya. Yaitu A sampai Z ya. Nah, sama biar lebih mudah juga ini A sampai Z-nya itu bisa support lowercase atau uppercase ya. Jadi mau kapital mau enggak itu kita support. Itu jadi bisanya. Cuman angka sama selebihnya tidak bisa. Nah, ini contoh dari itunya, try-nya. Nah, apalagi yang kita butuh yaitu sebuah root ya. Dalam bentuk pointer. Oh, ini butuhnya harusnya dalam bentuk pointer juga. Nah, selanjutnya di sini kita mulai membuat function-functionnya. Nah, pertama kita sediain dulu function untuk membuat si nodenya ya. Karena ini adalah struktur untuk nodenya. Nah, seperti pada saat membuat singly linked list ya, make node ini adalah function-nya. Nah, yang kita masukin di sini adalah sebuah char-nya. Kita mau masukin char apa ya. Baru kita buat struct lagi tapi try. Nah, baru kita kasih nama node. Nah, baru kita ini tinggal di typecast ya, biar pas di malloc nanti jadi sesuai dengan tipe datanya. Oops, size of. Nah, jadi untuk pembuatan nodenya kurang lebih sama ya dengan single linked list. Kita nanti ada malloc gitu, nanti kita isi-isi gitu nilai-nilainya. C-nya itu ikutin aja C, terus node, terus word-nya itu is word-nya kita masukin 0 ya untuk penanda false atau true-nya. Ya. Jadi kalau misalnya 1 atau true, ini tuh akhir. Kalau 0 atau false, ya, artinya itu bukan akhir dari sebuah kata. Nah, untuk isi child-nya ini, kita kosongin dulu ya. Pakai for loop ya, sebanyak 26. Baru kita node child-nya, kasih masing-masing elemennya, kita kasih 0. Jadi kita kosongin setiap 26 anak dari node ini gitu, kita kosongin. Ya. Baru setelah kita sudah isi semua, kita balikkan nilainya. Nah, untuk awal-awal dulu ya, kita masukin dulu ke root ya, root sama dengan make node ya. Nah, root itu kan tadi nggak ada nilai ya kan. Nah, kalau kita char masukin cuman segini aja, dia tidak bisa diterima ya. Jadi apa yang kita masukin, kita masukin aja 0 karena 0 itu dia merupakan null character ya. Kalau bisa dilihat di mana sini ASCII table. Nah, null character itu adalah 0 dari ASCII ya, ASCII table. Jadi kita masukin aja 0 atau bisa juga kita masukin backslash 0, sama aja ini nilainya. Nah, itu aja. Ini baru untuk pembuatan nodenya. Nah, baru gimana cara kita menginsert suatu kata ke dalam data struktur kita ini ya. Kita akan menggunakan function insert ya di sini. Insert word baru word-nya dalam bentuk string. Nah, aku recap sebentar ya. Malloc itu kita membutuhkan malloc dari stdlib ya, makanya include stdlib ini ada. Terus ini untuk membuat nodenya masing-masing
bagian dari yang akan dihubungkan. Terus tiap anak-anak dari node yang dibuat itu kita kosongin. Nah itu. Dan karena ini yang sedikit aja, yang kecil aja nodenya, penggunaan data strukturnya, makanya kita 26 apa itu? 26 char aja. Jadi ada A sampai Z, tapi yang huruf kecil semua. Atau mungkin bisa yang lebih besar nanti ya. Nah, oke. Nah, string kita membutuhkan di sini karena kita memerlukan function strlen ya untuk mengambil panjang string tersebut, si word ini. Nah, kenapa kita memerlukan strlen ini? Jadi kita menggunakan ini untuk nanti kita loop kata-katanya, char-charnya yang ada di string ini, sama untuk mengecek apakah kata ini kosong. Kalau kosong kita artinya tidak ngapa-ngapain karena tidak ada yang mau ditambahkan. Nah, baru kita masuk ke sininya. Ya. Nah, kita membutuhkan variabel sementara untuk sebagai penanda bahwa ini adalah node yang sekarang ini gitu. Nah, ya. Jadi kita masukin aja root karena kita akan dimulai dari current ya. Jadi kita loop-nya kalau di linked list kan kita loop-nya itu while terus kita pakai ke next-nya kan. Biar bisa ngelanjut ke elemennya gitu. Nah, kalau di sini kita kurang lebih akan agak sama di bagian sini ya, tapi sedikit berbeda saja. Nah, baru kita loopkan si stringnya itu dengan panjang len ya. Jadi for i sampai dengan i kurang dari len atau panjang dari kata. Nah, di sini apa yang kita masukin ya? Pertama, biar nggak terlalu susah nanti mengambil char-nya, kita simpan dulu aja char-nya ke dalam tab ya. Char itu, ingat ya kalau char itu bisa juga jadi integer, karena mereka itu hal yang sama aja, cuman di dalam hal visualisasi itu yang berbeda gitu. Jadi kita bisa masukin word ke i, ya. Jadi gitu aja. Nah, jadi kita ambil ASCII-nya, nilai angka ASCII-nya dari kata tersebut. Ya. Baru kita kurangin dengan A. Nah, kenapa di sini kita kurangin dengan A? Nah, kita lihat dulu ASCII table ya. Misalnya kita mau masukin kata hello, ya kan? Di mana ya hello tuh? Yang kecil. Nah, hello itu desimalnya atau ASCII nilainya yaitu 104. Kita kurangin dengan 97, nanti nilainya akan berhasil indeks tersebut ya. Jadi kalau kita contohin, dia mau indeks kemana? Karena ini batasnya kita hanya 26 ya kan, indeks di child-nya nanti itu. Makanya di sini kita bisa contohin bahwa A, semisalnya, dikurangi dengan A, itu nanti akan nilainya yang kurang lebih sesuai dengan apa yang kita mau masukin itu. Itu di indeks ke-7 nantinya ya. Nah, itu makanya kita kurangin dengan A, atau bisa aja kalau agak sedikit bingung kita kurangin dengan 97 gitu. Karena A kecil itu 97 ya, aslinya. Sama aja. Oke, kita bisa lanjutin. Di sini kita memerlukan cek apakah anak dari node ini, yang angka yang dicari ini itu ada atau tidak. Mengapa? Karena kita ngikutin dari kondisi ini ya. Dari root kita misalnya masukin algo itu kan 0 semua kan, child chat-nya pastinya, maka dia akan langsung masuk semuanya. Itu. Nah, jika kita masukin Aldo, A itu nodenya sudah ada, makanya kita tidak perlu menginsert lagi. Kemudian L udah ada lagi, artinya masih bisa lanjut. Nah, di sini baru D ya, Aldo. Ini agak kebalik ya. D sama O-nya peletakannya harusnya di bagian kanan ini, G-nya. Nah, seperti ini. Nah, waktu D, kan tadi G itu sama O itu sudah ada, nah D belum ada. Maka kita membuat node barunya yang di sebelah kiri atau di indeks yang kita butuhkan ini. Gitu. Maka kita masukin si D-nya. Gitu. Baru lanjut ke yang lainnya. Gitu.
Nah, bagaimana itu? Kita cek dulu apakah node pada indeks ke temp ini ya kosong. Kalau kosong, kita bisa isi dengan make node tadi dengan nilai si word i ya. Nah, di sini baru kita bisa masukin. Nah, kalau misalnya tidak kosong, apa yang kita lakukan ya kita skip aja. Kita langsung lanjut ke node yang selanjutnya, ke next-nya gitu. Nah, jadi kita ganti aja core-nya dengan current childs ke si tab-nya. Kita ngikutin indeksnya. Atau ini bisa juga kita ganti dengan tab ya, index saja gitu namanya. Biar sedikit lebih jelas. Nah, semisalnya kita sudah masukin semuanya, ya kan? Node-nodenya itu sudah masuk, yaitu si A, L, G, A, L, D, O. Nah, baru di akhir-akhir ini, si O-nya, kita harus kasih tanda bahwa ini tuh akhir dari katanya. Itu di O ini. Nah, karena kita sudah pasti, karena kita menggunakan current child's index-nya itu, atau ke yang node selanjutnya terus-menerus sampai akhir dari kata word ini, maka kita bisa langsung aja menandakan current is word-nya dengan 1. Nah, di sini pasti sudah masuk. Nah, untuk membuktikan apakah ini bisa atau tidak, ya, maka kita sekalian juga membuat function untuk mencari kata yang kita cari. Ya. Jadi, kita kasih tanda integer aja. Ya. Baru find word, baru apa yang kita mau cari itu. Nah, di sini kita seperti biasa lagi, awalannya in len sama dengan strlen dari word-nya. Ya. Len dengan 0 untuk mengetahui apakah kata ini itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita return aja 0 sebagai tanda bahwa ini tuh tidak ada, ya false gitu, 0. Nah, di sini baru kita mencari kata-katanya. Mulai dari strukturnya kita butuh current lagi, ya. Dimulai dari root, baru kita for loop sebanyak len ya, sebanyak panjang kata-katanya itu. Di sini ya kita bisa langsung masukin indeksnya, disesuaikan dengan word-nya, dikurang dengan A masih sama dengan cara yang tadi itu untuk mengetahui indeksnya. Nah, baru kita perlu mengecek apakah child ini kosong atau tidak lagi. Jadi current si child-nya bukan edge ya, pada index sama dengan 0. Nah, jika 0 atau sudah kosong, jadi di sini kita mulai stop atau berhenti karena artinya kita tidak dapat menemukan kata ini gitu. Nah, kalau iya, kalau tidak kosong maka kita lanjut saja. Ya. Current sama dengan current.childs di index. Nah, jadi harusnya jika sudah selesai nanti kita return 1 aja. Nah, jadi sebagai contoh, aku insert word berupa hello, terus help, algo, sama Aldo. Nah, ini aku akan masukin apakah dia itu ada atau enggak. Menghasilkan %D. Nah, %D-nya itu untuk tandanya ya. Jadi di sini aku akan mencari kata hello ya. Jadi kita cari dengan find word function-nya. Hello aja langsung. Nah, seharusnya ini kita bakal ketemu ya. Bakal menghasilkan 1. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa hello itu dia ada ya. Jadi dia mencari visualisasinya seperti ini ya. Jadi dari root dulu kita mulainya. Terus kita cari hello. Jadi masuk ke H, L, O. Nah, baru ketemu. Nah, kita coba sekarang cari kata hi ya. Sini. Kita coba cari. Hi menghasilkan 0. Nah, di sini artinya false ya, artinya tidak
ditemukan. Jadi apa? Kita bisa lihat dari root, terus H, terus I-nya. I-nya itu dia tidak ada. Di sini nggak ada kata I di anak dari H ini ya. Atau child dari H ini. Maka tidak ketemu. Nah, itu adalah data struktur dari trace ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi contohnya itu, apa ya ciri-cirinya ya? Trace itu setiap vertex ya, dia vertex ya. Jadi masing-masing node ini dia menyatakan sebuah kata. Jadi bisa prefix ya, bisa kata yang lengkap juga. Jadi misalnya kita cari aja hell ya, hell yang misalnya bisa aja kita carinya hell di sini. Nah, kita cari H-E-L. Nah, di sini prefixnya ya, di sini sudah prefix. Jadi ditemukan ini bisa gitu. Terus word itu kalau misalnya hello contohnya ya. Hello kan sudah sampai selesai. Nah, ini word-nya yang lengkap. Root itu empty character ya atau 0 di ASCII karakternya. Dan ya, seperti itulah. Nah, jadi apa bedanya kalau misalnya kita menggunakan linked list biasa atau array biasa untuk menyimpan string daripada jika dibandingkan dengan penggunaan trace data struktur ini gitu. Nah, bedanya kalau kita misalnya mau mencari apa tuh namanya? String di trace data struktur ini, dia lebih gampang, lebih mudah ya. Di sini aku rapihin dulu sedikit ya. Nah, oke. Nah, kalau tadi kan kita mencari kata hello itu mudah ya kan, dengan masukin aja langsung masing-masing char-nya ke dalam masing-masing anak dari setiap node. Kemudian kita bisa cari berdasarkan cara-caranya itu, kalau misalnya ketemu atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya dia yang lebih panjang ya, kalau misalnya linked list ya, root-nya itu pasti dimulai dari suatu kata, jadi andaikan seperti ini ya. Nah, jadi misalnya kita masukin hello, terus nanti kita hubungin dengan help ya, sama algo nantinya, help, algo. Nah, ini terhubungkan ya satu sama lain. Nah, jika kita mau mencari kata hello aja dulu di misalnya di single linked list ini ya, atau misalnya ada lebih banyak lagi gitu. Ya, yang kosong aja. Nah, misalnya seperti ini linked list kita. Nah, jika kita mau mencari suatu kata, ya misalnya hello. Nah, kalau hello itu udah pasti di root, jadi artinya di waktu kita pertama kali cek sudah langsung ketemu. Nah, semisal kita mau cari yang lebih jauh lagi, semisalnya ada kata zebra ya di ujung dari ini apa node linked list ini, maka kita perlu mencari, kita harus mengakses seluruh child seluruh node yang ada di linked list tersebut. Jadi masuk ke hello, help, algo, selanjutnya sampai ketemu dengan zebra gitu. Nah, kita bisa aja menggunakan seperti yang ada di array di mana dia itu di sort dulu ya. Kan kalau biasanya kita mau mencari suatu kata itu dengan apa itu namanya? Di dalam array kita sort dulu baru search itu bisa tuh. Misalnya pakai binary search tuh. Jadi contohnya sih gimana ya? Nah, contohnya gini aja lah. Aku hapus dulu ya ini. Ini aku rapihkan dulu biar untuk membentuk array aja walaupun tidak ke bawah ya aslinya. Nah,
semisal kita mau mencari kata zebra gitu dengan binary search. Nah, kita harus men-sorting dulu array ini gitu. Jadi misalnya ada kata buaya terus sama lemas gitu ya. Nah, jadi kita harus sorting dulu kalau misal array. Jadi kita sorting dulu ya. Jadi algo ke paling atas, terus buaya, ya. Terus H yang hello, terus kemudian help ya. Terus lemas, baru zebra. Nah, jadi sudah di sort, maka kita bisa mencari kata yang kita cari itu dengan binary search. Jadi dari kita cari nilai yang tengahnya, semisal ada di hello sini ya, baru nanti cari lagi ternyata ada di bawah, maka cari lagi nilai tengahnya di sini. Nanti baru di selanjutnya kita ketemu dengan zebra di sini. Nah, ini kalau misalnya kata yang kita cari itu yang sudah sepenuhnya jadi. Nah, makanya data struktur try ini dia lebih cocoknya kayak untuk search engine gitu. Semisal di Google atau untuk spell checking gitu. Nanti kita kasih autocomplete-nya kayak hello, terus nanti ada autocomplete-nya mau apa begitu. Nah, oke, sampai sini aja untuk materi dari trace data struktur ini ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini.